Pada bulan Juli 2013, Chen Pangseng, pemilik sebuah peternakan babi di kota Weifang, Tiongkok, menemukan hampir 100 babi yang dipeliharanya mati secara mendadak. Karena penemuan itu pun, dia mencoba melaporkannya ke pihak kepolisian. Atas laporan itu, polisi pun mulai memeriksa bangkai babi tersebut dan menemukan adanya zat senyawa yang beracun pada bangkai babi tersebut. Kesimpulannya adalah babi-babi itu telah mati akibat diracuni oleh seseorang. Tetapi yang membingungkan polisi adalah hampir tidak mungkin jika dapat meracuni 100 babi dalam satu malam tanpa ketahuan. Pemilik peternakan babi yang bernama Chen berkata bahwa dia tidak melihat seorang pun yang masuk ketika tadi malam, dan juga pengamanan yang dia miliki juga cukup ketat, di mana adanya tembok tinggi di sekeliling peternakan babi itu, serta gerbang yang terkunci. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda bekas jika seseorang telah memanjat dinding itu. Selain itu, dia juga memiliki 5 anjing penjaga di halaman, di mana malam sebelumnya tidak ada satupun yang menggonggong. Anehnya, kamera CCTV di peternakan babi itu nampak rusak, sehingga kejadian tadi malam tidak terekam oleh kamera. Selama penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan bahwa Chen telah menunjukkan beberapa perilaku yang tidak biasa, di mana biasanya korban sangat kooperatif dengan polisi dan memberikan petunjuk sebanyak-banyaknya. Namun di sini, Chen yang mengalami kerugian besar dan melapor ke polisi terlihat ragu untuk menjawab pertanyaan polisi, dan bahkan terkesan tidak mau memberikan informasi secara lebih detail, yang tentunya hal itu mengundang kecurigaan dari pihak kepolisian. Chen, yang berusia 50 tahunan, pada tahun 2008, dia mendapatkan pinjaman dari bank untuk membangun peternakan babi ini. Bisnis ini nyatanya berjalan sangat baik, dan pendapatannya cukup besar. Akan tetapi tiba-tiba kasus ini pun menimpa kepadanya. Karena sebelumnya reaksi Chen yang dianggap mencurigakan, polisi memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam. Selama penyelidikan, polisi mengetahui bahwa beberapa hari sebelum kejadian, dia mengalami konflik kekerasan dengan seorang pria bernama Li Shen yang tinggal di desa yang sama. Pada hari itu, Chen pergi ke rumah Li dengan membawa sebilah pisau, hingga keduanya terlibat dalam perkelahian. Dalam perkelahian itu, Chen secara tidak sengaja melukai istri Li yang bernama Wang, yang saat itu berusaha untuk melerai mereka. Akibatnya, Wang yang terluka harus dibawa ke rumah sakit. Dari situ, tampaknya ada dendam yang mendalam antara Chen dan Li. Setelah menyelidiki hubungan keduanya, polisi menemukan bahwa Chen dan Li pada awalnya adalah teman baik. Mereka bertemu ketika mobil mereka diperbaiki di sebuah bengkel yang sama. Berawal dari basa-basi, keduanya dengan cepat menjadi teman baik. Saat itu, Li mempunyai pekerjaan dengan upah yang pas-pasan, yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini, Chen melihat Li sebagai sosok orang yang pekerja keras. Oleh karena itu, dia mengajak Li untuk bekerja sama. Chen mengajari Li untuk beternak babi dan memberinya dukungan teknis, dan bahkan meminjamkannya uang untuk dana awal. Li mempelajari cara beternak babi dengan cepat, hingga kerjasama mereka mulai bisa menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, Li sangat berterima kasih kepada Chen. Mereka pun semakin akrab. Agar bisa dekat satu sama lain, mereka membeli rumah di lingkungan yang sama dan menjadi tetangga. Lalu, apa masalah yang membuat dua sahabat itu menjadi bermusuhan? Di sini, polisi menemukan fakta persahabatan itu mulai retak ketika ada suatu hal yang dikatakan oleh putra Li. Suatu hari,
putra dari Lee yang berusia 7 tahun, berkata kepada Lee bahwa Paman Chen selalu memberinya uang setiap kali dia datang ke rumah mereka. Setelah itu Paman Chen selalu memintanya untuk membeli makanan ringan serta bermain di luar. Perkataan putra Lee membuat Lee curiga mengapa Chen selalu datang ke rumahnya saat dia tidak berada di rumah. Dan mengapa Chen selalu ingin menyuruh putra Lee agar pergi keluar. Untuk membuktikan kecurigaannya, suatu hari Lee memberitahu istrinya bahwa dia akan menjalankan tugas dan akan pulang terlambat. Sebelum meninggalkan rumah, dia meletakkan ponselnya di bawah tempat tidur dan menyalakan perekam suara dari ponsel itu. Beberapa waktu kemudian, Lee pulang. Lagi-lagi putranya berkata bahwa Paman Chen baru saja berkunjung ke rumah mereka. Dengan segera, Lee mengambil ponsel yang sebelumnya telah dia tinggalkan. Dia segera menyalakan ponsel itu untuk mendengar hasil rekaman yang telah dia rekam. Dan ternyata dugaannya benar jika istrinya telah berselingkuh dengan Chen. Lee yang tidak bisa menerima istrinya yang berselingkuh dengan sahabatnya mulai marah kepada istrinya hingga terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Di sini, Lee memutuskan untuk menceraikan istrinya itu. Setelah perceraian Lee dan istrinya yang bernama Wang pun pindah. Dan kini, Lee hanya tinggal bersama putra mereka. Namun, putra Lee sering menangis dan ingin ibunya tetap tinggal bersama mereka. Ditambah lagi, Wang juga selalu berharap jika Lee bisa memaafkannya. Hingga akhirnya, Lee memutuskan untuk memaafkan Wang dan kembali tinggal bersama Wang hingga keluarga mereka utuh kembali. Namun yang tidak disangka adalah suatu hari, tak lama setelah Wang kembali, Chen datang ke rumah mereka dengan membawa sebilah pisau dan dia mengatakan jika dia ingin membawa Wang pergi dan meminta Wang untuk tinggal bersamanya. Bahkan Chen juga mengancam Lee jika dia tidak melepaskan Wang, maka Chen akan membunuhnya. Inilah sebabnya Lee dan Chen bertengkar saat itu. Oleh karena itu, polisi yakin akibat konflik antara Chen dan Lee yang dendam kepada Chen memutuskan untuk meracuni babi-babi milik Chen. Namun kemudian, kasus lain pun muncul sebelum kasus keracunan babi terselesaikan. Tepat ketika polisi ingin fokus untuk menyelidiki tersangka Lee, tiba-tiba Lee melaporkan jika mobilnya telah dicuri. Berdasarkan informasi kendaraan yang diberikan oleh Lee, polisi segera menemukan mobil curian tersebut. Namun mobil tersebut telah terbakar hingga tidak bisa dikenali lagi. Mengingat hubungan Lee dengan Chen yang tidak akur, dugaan pertama dari polisi adalah jika Chen lah yang telah membakar mobil Lee. Namun saat polisi ingin menghubungi Chen untuk memintai keterangan, Chen hilang dan tidak bisa ditemukan. Ketika ditelepon, panggilan itu juga tidak bisa terhubung. Di sisi lain, keluarga Chen juga tidak tahu di mana keberadaan Chen. Selain itu diketahui juga jika Wang, istri Lee, juga ikut menghilang. Muncul dugaan, mungkinkah jika Chen dan Wang telah kawin lari? Polisi berspekulasi bahwa Chen mungkin membakar mobil Lee sebagai pembalasan dan kemudian pergi bersama Wang. Namun dalam penyelidikan selanjutnya, polisi menemukan kasus ini lebih rumit dari yang mereka kira. Di mana ketika memeriksa rekaman CCTV yang berada dekat lokasi kejadian di mana mobil Lee telah ditemukan terbakar. Di sini polisi terkejut karena mereka menemukan jika Lee muncul di dekat lokasi kejadian pada hari itu. Akan tetapi, Lee menyangkal fakta bahwa dia telah muncul di lokasi kejadian dan bersikeras bahwa dia tidak pernah datang ke sana. Jelas di sini Lee berbohong kepada polisi. Dilihat dari semua hal yang telah terjadi, kemungkinan besar jika Chen meracuni babinya sendiri dan menyalahkan Lee. Ketika Lee mengetahuinya, dia pun mencoba mengikutinya dengan membakar mobil Lee dan menyalahkan Chen. Saat polisi sedang menyelidiki kasus pembakaran mobil, mereka tiba-tiba menerima telepon dari putra Chen yang mengatakan jika mobil ayahnya juga telah dibakar.
Dia mengatakan bahwa Chen belum juga kembali sejak dia pergi. Kemudian, yang ditemukan malah mobil Chen yang telah terbakar. Dan nyatanya, Chen juga menghilang. Kasus ini semakin menjadi membingungkan. Kemana Chen pergi? Sejak Lee memberitahu polisi bahwa Chen dan Wang kawin lari, polisi memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Chen dan Wang guna memverifikasi pernyataan dari Lee. Tak lama kemudian, polisi menemukan jejak aktivitas mereka, di mana malam sebelum menghilang, Wang dan Chen telah datang ke sebuah tempat penginapan. Namun Chen dan Wang hanya menginap 1 malam dan kemudian berangkat keesokan harinya. Kemudian, polisi memeriksa informasi perjalanan dan catatan transaksi kartu kredit mereka. Dan akhirnya mereka menemukan keberadaan Wang di sebuah bar dekat dengan lokasi kejadian ketika mobil Lee dibakar. Di sini diketahui ternyata Wang bekerja di sana secara diam-diam. Wang yang dimintai keterangan mengatakan jika dia tidak pernah melihat Chen lagi setelah mereka berpisah di penginapan. Dan nyatanya dia tidak tahu kemana perginya Chen. Mendengar hal itu, polisi pun punya firasat buruk. Ditambah dengan kebohongan Lee yang dia katakan, polisi yakin jika Lee telah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Untuk mengetahui kebenarannya, polisi memeriksa lebih detail terhadap mobil Chen dan Lee yang telah terbakar. Akhirnya sebuah petunjuk penting pun muncul. Meski mobil mereka telah dibakar di 2 tempat yang berbeda, keduanya memiliki tanda-tanda dampak yang jelas sebelum dibakar, di mana ada bekas benturan yang menunjukkan jika mobil itu kemungkinan sebelumnya saling bertabrakan. Hal ini menunjukkan bahwa Chen dan Lee kemungkinan telah bertemu sebelum kejadian dan bahkan mungkin pernah mengalami sebuah konflik. Kemudian polisi pun menyelidiki pergerakan Lee, satu-satunya terduga sang tersangka dalam kasus ini, dan menemukan hal aneh. Diketahui sebelum kasus kematian babi, diketahui mobil Lee sering mengikuti mobil truk, yaitu mobil truk yang dimiliki Chen yang mengangkut makanan untuk babi-babinya. Karena Lee dan Chen telah berkecimpung dalam industri peternakan babi selama bertahun-tahun, Lee hafal dengan lokasi pemuatan pakan dan rute yang dilalui oleh mobil truk Chen. Jadi mungkin saja jika Lee memasukkan racun dalam pakan tersebut selama proses pengangkutan. Itulah penyebab babi-babi itu bisa mati dalam jumlah banyak hanya dalam 1 malam. Dengan bukti tersebut, polisi pun menangkap Lee. Lee yang sudah merasa terpojok dengan bukti itu segera mengakui jika dialah yang telah meracuni babi-babi milik Chen. Namun yang mengejutkan, ternyata dia juga mengakui jika dia telah membunuh Chen. Lee mengatakan bahwa dia dan sepupunya Zhou yang mengetahui jika Wang dan Chen diam-diam berkencan di sebuah hotel, membuat mereka bergegas pergi ke sana. Ketika Chen keluar dari hotel dan mencoba pergi, Lee mengemudikan mobilnya dan menghentikan mobil Chen. Kemudian, Lee mengeluarkan sebuah tongkat dari mobil dan memecahkan kaca jendela mobil Chen. Setelah itu, mereka menyeret Chen keluar dari mobil dan memukulinya. Akibatnya, Chen yang telah dipukuli harus kehilangan nyawanya. Melihat bagaimana Chen berhenti bernapas, Lee dan Zhou keduanya menemukan ada banyak darah di kedua mobil mereka. Jadi Lee berencana untuk menghancurkan barang bukti. Lee pun kemudian membeli bensin dan membakar mobil Chen. Pada saat yang sama, untuk mengalihkan perhatian polisi dan menimbulkan kesan palsu, dia mengendarai mobilnya ke tempat lain dan juga membakarnya. Setelah ditangkap, Lee menyesali perbuatannya. Namun di sini, dia mengaku jika dia tidak mengerti mengapa istrinya ingin kembali bersamanya. Namun di sisi lain, dia tetap berkencan dengan Chen. Lee yang telah merasa banyak berkorban untuk keluarganya, tentu merasa sangat kecewa hingga dia nekat untuk berbuat hal kejam ini. Akhirnya, Lee dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukum selama 2 tahun atas pembunuhan yang disengaja. Sementara Zhou dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini.
agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama akhir kata. Sampai jumpa.